Ya. Kemudian ketemu angin yang dari arah barat, lalu terjadilah di sini juga ada sirkulasi siklonik, itu lembab. Karena penguapan dari air hangat. Yang lembab ini itu modal utama untuk pembentukan awan-awan hujan. Pecahlah terus jadi hujan bareng. Iya. Tumpaknya di Jabodetabek. Mohon diperhatikan pantai-pantai Samudra Hindia, mulai dari bagian selatan Sumatera, menerus sampai selatan Jawa. Diprediksi musim kemarau ini jadi lebih pendek. Ini terhambat oleh dinamika atmosfer yang ada di Kepulauan Indonesia. Ini kan bulan purnama, itu terjadi pasang maksimum. Kami mohon terus agar memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim. Prediksi ini menjadi terganggu oleh kemunculan fenomena sesaat. Inawis BMKG Go Ide. Silakan untuk merencanakan berwisata di pantai. BMKG memperkirakan musim kemarau di Indonesia pada tahun 2025 akan mengalami kemunduran dan durasi yang lebih pendek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kemarau basah diprediksi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di mana curah hujan masih tetap tinggi saat musim kemarau berlangsung. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk... Hingga akhir bulan Juni, BMKG mencatat baru sekitar 30% zona musim di Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang biasanya mencapai 64% pada periode yang sama. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, durasi musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih singkat. Fenomena curah hujan tinggi selama musim kemarau terjadi akibat melemahnya monsun Australia serta suhu muka laut yang tetap hangat di selatan Indonesia. Ditambah aktivitas gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin, konvergensi angin, dan belokan angin di wilayah Jawa. BMKG mencatat curah hujan di atas normal sejak bulan Mei dan kondisi ini diperkirakan berlanjut hingga Oktober 2025. BMKG juga mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Sejumlah wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan tinggi selama musim kemarau meliputi Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan Papua bagian selatan. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak cuaca ini terutama di sektor pertanian. Kondisi kemarau basah dinilai dapat menguntungkan sektor pertanian padi namun meningkatkan risiko hama dan penyakit pada tanaman hortikultura. BMKG mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca dan melakukan adaptasi bijak menghadapi perubahan pola iklim. Hujan deras, banjir, dan juga longsor melanda sejumlah daerah dalam beberapa hari ini. Apakah beberapa hari ke depan cuaca serupa akan juga terjadi? Saya akan bertanya langsung kepada Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati dalam program One on One. Ikuti saya. Di Bogor 157, tapi pelanggan kan.
Halo Bu, izin Bu, saya Lukman Bu dari Bandoan. Pak, selamat iya, datang. Bu. Ya, Pak. Ini tim dari BMKG. Oke, Pak. Oh iya, Bu, izin mengganggu, kami pengen apa sih? Bertanya-tanya seputar cuaca ini kan kemarin beberapa hari kan Jabodetabek lumayan parah. Di luar sana juga ada beberapa seperti Sulawesi dan sebagainya. Ya. Nah, kami boleh Bu ya berhenti ngobrol-ngobrol ya? Silakan Pak. Ini karena musim liburan juga, biar nanti pemirsa kita kalau mau liburan apa biar mereka tidak salah pilih tempat. Betul. Ya. Bu, ini langsung Bu pengen ketika sebetulnya kemarin ada banjirnya yang cukup, Jakarta termasuk mungkin udah agak lama nggak seperti kemarin. Puncak Megamendung juga parah ya, saya lihat itu. Saya di sini sebenarnya bukan membandingkan lebih parah mana tidak, tetapi apapun itu kan tetap sama-sama parah. Yang ingin kami tanyakan adalah apa sih bilang terjadi di kemarin di sampai hujannya sederas itu ekstrim sekali. Padahal ini musim kemarau, Bu. Betul, betul. Nah, memang pertama kali sebelum menjawab, kami dari BMKG ini juga turut prihatin ya dengan fenomena yang terjadi. Meskipun sebelumnya sudah terprediksi dan disampaikan peringatan dini. Tapi kita bisa memahami ya, kayaknya kok aneh di bulan Juli, sehingga barangkali itu hal yang mungkin membuat orang menjadi kurang percaya. Ini kayak orang ngimpi aja ya. Nah, sehingga peringatan dini yang pertama kami sampaikan tanggal 28 Juni. Berlaku untuk sepekan. Jadi sampai tanggal 4 Juli. 4 Juli ya. Pekan pertama Juli berarti ya? Iya. Tidak hanya untuk cuaca di darat, tapi juga di maritim. Karena beliau kan Direktur Meteorologi Maritim. Dan juga di penerbangan, Direktur Meteorologi Penerbangan. Dan beliau Direktur Meteorologi Publik. Nah, kenapa itu terjadi? Bagaimana kami bisa mendeteksi ya? Deteksi awal di bulan Maret, jadi jauh sebelumnya. Dari klimatologi BMKG memprediksi musim kemarau yang akan terjadi di tahun 2025 diprediksi akan mundur. Dan curah hujan di musim kemarau diprediksi akan terjadi sifatnya di atas normalnya. Sampai kapan itu, Bu? Nah, itu prediksi itu berlaku mulai Mei dan diprediksi sampai Oktober. Oktober. Berarti masih beberapa minggu, beberapa bulan ke depan harus waspada terus ya? Iya, prediksi dikeluarkan Maret untuk durasi dari Mei sampai Oktober. Dan saat itu dituliskan bahwa diprediksi musim kemarau ini jadi lebih pendek karena mulainya terlambat, selesainya kurang lebih sama. Dan diprediksi puncak musim kemarau bervariasi antara Juli Agustus. Nah, sehingga satu musim kemaraunya kemungkinan terlambat dan terbukti ya ini. Dan masih curah hujan di atas normal. Nah, dan itu terjadi curah hujan benar itu ya. Tapi itu kan prediksi jangka panjang itu kurang lebih Maret ke arah Mei, jadi 2 bulan sebelumnya. Nah, kemudian di bulan, kami kan terus mengupdate setiap bulan. Di bulan Juni terjadilah fenomena yang sifatnya temporer. Kalau tadi itu kan iklim. Itu fenomenanya tuh bulanan sampai beberapa bulan ya, sebulan sampai bahkan biasanya 10 hari sampai katakan 6 bulan. 6 bulan, Nah, di tengah arena bulanan tadi terjadilah event-event yang sifatnya sesaat. Beberapa hari sampai 1 minggu lah, sepekan. Nah, itu kami yang mengamati itu istilahnya cuaca, bukan iklim. Nah, jadi di dalam background iklim yang diprediksi bahwa musim kemarau itu akan terlambat dan curah hujannya akan di atas normal, terjadilah fenomena cuaca. Ya, cuaca seperti ini. Nah, ini menjelaskan kenapa kemarin terjadi seperti itu ya. Jadi pertama, secara bulanan memang curah hujannya di atas normal.
Lalu secara harian itu terjadi adanya sebetulnya musim kemarau itu akan masuk terjadi apabila ada monsun. Monsun itu angin yang bertiup dari Australia, itu angin yang dingin, kering, masuk ke wilayah Indonesia. Oke, sebentar Bu, biar penonton juga paham. Saya juga ini saya mau di sini nanya. Ini yang kayak warna-warna. Itu arah ini laut, bukan ini warna dasarnya laut. Ini darat. Daratan. Yang kuning-kuning ini juga darat ini wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Oke, biar ini nanti karena panah-panah ini bingung itu apa sih warna begitu. Oke. Iya, bagus. Baik Bu. Nah, ini panah-panah ini arah dan kecepatan angin. Angka ini kecepatan, panah menunjukkan arahnya. Semestinya ini kan dari monsun ini masuk ke wilayah Indonesia membawa uap air yang kering dan dingin. Maka biasanya musim kemarau itu hujannya berkurang karena di sini dari gurun kering. Makanya hujannya berkurang dan dingin. Karena di sini dingin, musim dingin di Australia. Namun sesuai prediksi iklim itu kayaknya fenomena itu terhambat, terhambat karena ada arena di sini, istilahnya sangat kompleks ya. Maksudnya ini terhambat oleh dinamika atmosfer yang ada di Kepulauan Indonesia. Apa itu dinamikanya? Nah, di sini karena perbedaan tekanan, adanya pertemuan angin ya yang dari arah timur, kemudian ketemu angin yang dari arah barat, lalu terjadilah di sini juga ada sirkulasi siklonik. Sirkulasi siklonik itu karena pengaruh kondisi tekanan di laut ya, tekanan udara. Jadi kayak putaran kayak turbulens gitu ya? Kayak turbulens. Sehingga pertemuan ini juga tidak hanya bertemu, tapi juga sebagian membelok karena terhalang ini Pak, sirkulasi siklonik C ini. Dia membelok dan melambat ya. Kalau bertemu itu kan pasti bertemu itu melambat ya, melambat. Kemudian di sisi utaranya Filipina, saat itu ada tropical cyclone, badai tropis. Nah, tadi kejadiannya kan di Indonesia sini, di bawah sini, di bawah sini. Nah, di sini tadi bawah ada sirkulasi siklonik, di sana ditarik ada jadi kayak menghisap gitu. Sehingga angin-angin tadi itu membelok seakan-akan terhisap ke arah atas. Nah, pertemuan sudah membuat lambat antara dua angin dan terhalang oleh tropical cyclone. Terhalang oleh sirkulasi siklonik, pusaran ya. Kemudian seakan-akan terhisap oleh badai tropis, Danis ya namanya, badai tropis Danas ya di utara Filipina dekat Taiwan. Nah, sehingga ini membelok ke sana. Pembelokan itu semakin membuat perlambatan. Kejadiannya selama beberapa hari. Perlambatan itu juga memacu terbentuknya awan-awan hujan. Nah, apalagi karena monsun yang kering ini terlambat masuk, suhu muka air laut yang ada di perairan Indonesia itu masih hangat. Harusnya sudah terpengaruh dari Australia, sudah mulai mendingin, itu masih hangat. Akibatnya kalau hangat itu kan penguapan juga masih intensif. Udara di wilayah Indonesia bagian selatan ini di Jawa Barat, Jabodetabek itu lembab karena penguapan dari air hangat. Yang lembab ini itu modal utama untuk pembentukan awan-awan hujan. Apalagi anginnya berhenti, anginnya perlahan. Karena harus membelok kan dia harus ngerem ya. Kalau kita mau belok kan kita berhenti dulu ngerem. Nah, itu yang memacu pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi berbagai fenomena, melambatnya masuknya monsun Australia, adanya sirkulasi siklonik, adanya pertemuan angin dari arah timur dan barat, kemudian adanya badai tropis, itu berinteraksi bersama, mengumpulkan uap-uap air yang terpacu karena suhu muka laut yang hangat, terpacu untuk membentuk awan-awan hujan. Sehingga awan-awan hujan yang terbentuk itu intensif, makin banyak gitu ya. Dan stagnan, tidak bergerak. Jadi bergeraknya sangat lambat, sehingga awet
dan turun sebagai hujan. Sebagai contohnya Mbak, tolong saat kejadian tanggal 6-7, radarnya yang menunjukkan tumpukan awan-awan hujan. Itu Jawa Barat, bagian barat, itu hampir nggak kelihatan dari radar karena penuh awan-awan hujan. Berarti mungkin Bu izin, kalau saya salah koreksi, gampangnya berarti karena ada pertemuan itu awan-awan ngumpul, yang namanya bertambah makin banyak nih. Terus mungkin bahasa kasar awamnya pecahlah terus jadi hujan bareng. Tumpleknya di Jabodetabek. Jabodetabek dan Jawa Barat, Jabodetabek. Paham itu. Tapi penyebabnya apa? Ada berbagai itu, fenomena. Betul. Itu. Sekarang jam 1, ini jam 1. Cara masih bersih. Betul. Tapi ada merah di situ. Merah itu hujan lebat di Jakarta bagian barat ya, atau Tangerang. Ya, Tangerang. Itu udah merah. Jam 2 siang. Jam 2 siang tuh Tangerang udah hujan lebat. Nah, kalau kuning itu hujan sedang, hijau rendah. Tapi ada sebagian kecil hujannya lebat juga ya, merah. Kalau yang biru ini apa, Bu? Ringan. Ringan. Jadi paling rendah lagi. Gerimis-gerimis ya. Nah, ini kan makin gede nih awannya. Jam 3. Jam 3 itu udah segini. Tadinya kan cuma kecil. Cepat sekali kan? Jam 15 sudah sebesar. Dan ini semakin meluas. Sini relatif stabil ya. Ini semakin nih, lihat ini jam berapa ini? Ini jam setengah 4. Setengah 4 udah, jam 3 tadi pagi segitu setengah 4 udah penuh nih DKI. Setengah 4 sore ya? Setengah 4 sore. 15.30 ya. 15.30. Nah, terus ada lagi, ini tanggalnya tanggal berapa ya? Ini masih tanggal 6, Bu. Tanggal 6. Ini kalau ngeliat dari grafik ini semua, ini kan hampir di sekitar Bogor dan atas sana lah ya. Ini dikerumunin awan hujan semuanya. Ya jadi kalau ini hujan ya pantas lah, kalau nggak ke Jakarta kemana lagi kan gitu. Iya, bawahnya kan Jakarta, Bekasi, Tangerang. Apalagi di Jakarta juga jadi Jakarta tuh serangan dari arah atas dan dari barat. Karena yang banyak itu barat ya. Betul. Yang barat itu yang merah. Karena barat sampai ke Tangerang kan? Sampai Tangerang. Ini masih tanggal 6 ya. Tanggal 5 coba, tanggal 5 tuh yang gede dari puncak. Tanggal 5 tuh sampai itu nanti tampilkan yang ISO height-nya. Biar ketahuan nanti. Abis ini ISO height-nya ya. Coba tanggal 5. Ini tanggal berapa, Mas? 5, bukan? Ini tanggal 5. Nah, 5. Coba dimainkan lagi. Tanggal 5. Nah, ini kan awan mulai tumbuh nih, awan mulai tumbuh. Caranya tumbuh gitu dia. Siang, pagi itu masih bersih Jakarta. Yang banyak awan di puncak nih. Betul. Kan? Di puncak Jakartanya masih bersih. Iya, Jakarta masih bersih. Nah, ini memang tanggal 5 itu yang banyak hujannya dari puncak. Jakartanya relatif tidak begitu. Jadi nanti ada peta lagi yang menunjukkan bagaimana curah hujan di puncak di tanggal 5. Ya kalau melihat ini Depok aja masih relatif bersih ya. Iya. Kalau perkara dia kebanjiran berarti dari atas. Aliran ya. Dari atas. Dari atas ke bawah ya. Ini jam berapa ya? UTC 10.25, jam 5. Jam 5 sore ini Depok mulai. Iya, udah mulai betul. Terus lanjut. Selatan, tanggal 5 ya. Dari selatan. Ini baru mulai sedikit-sedikit masuk ke Jakarta, tapi yang besar di sini di puncak itu tanggal 5. Sekarang tanggal 7. Enggak, itu sampai akhir mana? Polnya tanggal 5. Coba. Jadi kita ingin tahu Jakarta tuh seberapa besar awannya di tanggal 5. Memang Jakarta tidak terlalu besar. Perkara tanggal 5 Jakarta banjir itu dari atas. Dari sini. Ini kalau kita lihat Bogor semua udah ketutup air ya, tutup hujan semua ya. Iya. Mungkin menambahkan walaupun di sini mungkin kuning, tidak merah, tetapi terus-menerus sepanjang itu jadi juga lama. Jadi frekuensinya ya terus ya, nggak berhenti. Frekuensinya terus sehingga volume curah terus bertambah meluap. Tapi nggak kebayang kalau waktu itu ternyata ininya merah semua. Selesai lah ya. Yang gerimis saja, tidak terlalu besar aja. Karena berjam-jam. Betul. Sedang, bukan gerimis tapi sedang, ini nggak gerimis. Coba maaf yang sebelah kiri bisa ditayangkan ISO heat. Dibawa yang gede sini, mohon bisa dibawa yang kebesar. Ini
ini kan awan hujan dari radar. Betul. Sekarang kita hitung curah hujannya. Boleh, Bu. Ya, curah. Ini hasil observasi. Jadi kita ukur itu kan dari radar untuk prediksi dan peringatan dini. Nah, sekarang teman-teman tuh mengukur. Dibuktikan hujannya turunnya berapa mili. Nah, ini beliau ini yang ukur ya. Nah, ini kelihatan mulai tanggal 5-6 Juli itu berarti yang itu kelihatan merah. Jadi hasil pengukuran di lapangan ada alat ukur. Itu merah itu berarti curah hujannya sampai aduh nggak kelihatan. Ada yang ungu itu sampai 157. Ini kategori. Oh, yang ini ya, ekstrim ya. Itu di sana di IPB Bogor kami pasang alat. Itu curah hujannya tercatat 157,4 yang warnanya ungu. Tanggal 5. Itu curah hujan tertinggi di tanggal 5. Dan itu kelihatan merah melidah gede. Berarti hujannya yang banyak itu di sini puncak. Jakarta kan hijau, ada sedikit di atas di sekitar pantai utara. Nah, tanggal 5. Nah, sekarang tanggal 6. Coba radarnya tadi dimainkan tanggal 6. Jakarta mulai muncul awan. Ya kan tadi. Nah, itu jadi curah hujannya di lapangan merahnya itu ya dari puncak menerus sampai masuk Jakarta bagian selatan dan juga di Tangerang. Tapi kalau melihat dari hasil apa namanya radar apa sih namanya? Radar yang itu ini perhitungan observasi ya. lapangan. Kalau hasil observasi kalau kita melihat dari keterangan warna-warna ini hampir semua sebenarnya merata turun air ya. Turun air ya, tapi kan? yang paling deras paling tinggi itu yang di merah sampai ungu. Ya coklat itu sudah mulai ya. Itu sangat lebat. Tapi yang hijau juga sedikit banget tuh kalau kita. Hijau ya sedikit ya. Jadi artinya sebetulnya kalau pada kondisi seperti ini, mau secanggih apapun mengatasinya, tetap nggak kuat ya. Kan itu poinnya ya. Itu. Memang ini ekstrim ya. Banget ya. Ekstrim atau sangat lebat itu yang merah. Iya, karena saya sudah mulai baca-baca di media di luar itu udah ada ini karena kesana ngirim sini kirim-kirim. Padahal yang ngirim kan sebenarnya dari atas itu loh. Kita mencoba karena ini ada data aja berani ngomong kan. Kalau nggak ada data saya nggak berani itu. Artinya, dan sebetulnya ini pun kan juga udah diprediksi. Tadi mulai 28 Juli, diulang 3 Juli berlaku untuk 4 Juli sampai 12 Juli. Dikeluarkan peringatan dini. Namun kalau sebesar ini ya saya nggak tahu, yang tahu pemerintah daerah ya. Peringatan ini diberitahu. Nah ini kira-kira kalau biasanya Bu, ini kan sudah sampai tanggal 12 Juli ya berarti. Kalau yang untuk di 12 Juli itu berarti minggu pekan ini ya, gitu kan? Udah kalau yang pekan berikutnya sudah keluar kira-kira akan seberapa turun dari perakiraan yang sekarang ini? Nah, itu terjadi pergeseran ya. Mungkin dari sini bisa di mana? Di sini juga boleh deh. Ini udah nggak dipakai kan? Yang tadi streamline itu yang kelihatan bergeser yang ada ke arah tengah itu ditunjukkan dari mana? Yang NGO itu. Oke, boleh. Yang mudah ini agak rumit nih nanti mereka. Yang streamline ini rumit. Yang itu coba yang streamline ini Bu? Ya. Jadi fenomena tadi, ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 6. Kita lihat yang tanggal 9. 9 ini kan sudah mulai lemah nih. Yang menyebabkan yang tadi menyebabkan pusaran itu udah hilang. Ini tanggal hari ini 9. Hari ini. Terus yang di atas yang badai tropis udah hilang. Relatif tidak ada jadi sudah ini nggak ada siklon ya. Tapi fenomena tadi curah hujan tinggi itu diprediksi akan bergeser ke arah timur, tengah dulu dan timur. Berarti artinya dalam beberapa minggu ke depan sampai Oktober tadi tetap harus waspada ya, karena kita akan masih ada potensi hujan yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata, di atas normal. Dan wilayahnya lebih yang terdampak itu di sekitar Indonesia bagian tengah. Bu, itu bagiannya Indonesia tengah mana saja, jangan dijawab dulu. Kita lanjut lagi segmen berikutnya Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan boleh lagi usai jeda. Tetap bersama kami di One on One.